Seorang wanita di Banyumulek, Lombok Barat sudah lama tergeletak lunglai di tempat tidur karena penyakit yang dideritanya. Dia menderita sakit di bagian perutnya. Di bagian bawah perutnya ada gumpalan yang mengeras. Rasa sakitnya luar biasa, tidak tertahankan. Kalau dia makan atau minum, rasa sakitnya memuncak. Alangkah menderitanya wanita itu. 3 kali dia diperiksa oleh dukun beranak. Dukun itu mengatakan dia tidak hamil, dan memang dia tetap haid seperti biasanya. Karena tidak tahan menanggung derita, maka setelah 3 bulan dia pergi memeriksa penyakitnya pada seorang bidan yang terkenal di desanya. Bidan itu mengatakan bahwa dia tidak hamil dan penyakit yang dideritanya itu adalah tumor ganas, harus segera dioperasi. Kalau bisa hari Jumat yang akan datang di Rumah Sakit Umum Mataram. Mendengar itu, pikiran wanita itu semakin galau. Rasa sakitnya bertambah parah. Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan itu, pada malam Kamis sebelum dia pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Mataram, tiba-tiba dia mendapatkan ilham. Dia menanyakan foto Maulana Syekh. Suaminya menjawab, ada. Lalu suaminya mengambilkan foto itu. Foto itu dipakainya berobat. 10 kali wanita itu menekankan foto itu di tempat yang sakit dengan harapan kiranya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu, dia sholat Isya pukul 12.00 dan sehabis sholat Isya, dia tidur di kursi panjang di ruang tamu dalam pakaian sholat. Alhamdulillah, dia bisa tidur nyenyak. Padahal sudah 4 bulan jalan, dia tidak pernah menikmati tidur enak. Kemudian datanglah Maulana Syekh membangunkan dia seraya berkata, "Nah, bangunlah, nanti saya berikan obat. Kalau Ananda menjalani operasi, besar kemungkinan Ananda akan meninggal, karena Ananda sedang memegang amanat untuk mengobati orang banyak. Kalau meninggal, pengganti Ananda belum ada." Sesudah wanita itu duduk, beliau berkata, "Tunjukkan tempat yang sakit." Seraya menyuruh wanita itu membuka tempat yang sakit, yang pada waktu itu tertutup dengan kain sembahyangnya. "Sekarang Ananda saya bantu supaya selamat dunia akhirat. Sekarang Ananda saya obati. Andai kata ini penyakit supaya menjadi air atau menjadi kotoran atau menjadi bayi. Kalau menjadi bayi, setelah berusia 6 hari, saya akan ambil. Telah buktikan kalau bayi ini sudah lahir, orang akan berdatangan mencari Ananda dari berbagai penjuru dunia untuk berobat. Mudah-mudahan Ananda seterusnya sehat." Lalu beliau obati wanita itu dengan menekan tempat yang sakit 11 kali dengan jari tengah. Setelah itu beliau berkata, "Nanti kalau saya sudah pergi dari sini, masuklah segera ke kamar mandi. Ananda akan kencing banyak. Tetapi sebelumnya bacalah doa ini. Besok pagi insya Allah Ananda tidak akan merasa sakit lagi." Ketika akan pergi, beliau menepuk ubun-ubun wanita itu 50 kali dengan sangat keras. Setelah beliau pergi, wanita itu segera masuk ke kamar mandi. Dia ternyata kencing banyak sekali. Kemudian besok pagi, wanita itu makan sampai 2 piring dan tidak ada yang terasa sakit lagi. Kemudian jarak sehari, yakni pada hari Jumat, sesuai dengan petunjuk bidan, wanita itu pergi ke Rumah Sakit Umum Mataram. Setelah dokter memeriksanya, dokter itu mengatakan penyakit ibu tidak ada. Ibu sedang hamil. Untuk apa ibu dioperasi? Sudah berapa bulan? Tanya wanita itu. Baru 1 bulan, jawab dokter itu. Besok ibu datang lagi jam 8.00, kata dokter itu. Besoknya wanita itu diperiksa lagi oleh dokter. Setelah memeriksa, dokter itu mengatakan kandungan ibu sudah 3 bulan. Harap tiap hari ibu datang kontrol. Kemudian pada hari Senin, yaitu hari keempat,
bayi yang ada dalam kandungan wanita itu, menurut hasil pemeriksaan dokter, sudah berumur 9 bulan. Wanita itu sangat heran karena pada dirinya tidak ada tanda-tanda kehamilan. Payudaranya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Walaupun disuruh oleh dokter untuk kontrol tiap hari, tetapi tidak dipenuhinya karena tidak ada yang terasa sakit. Kemudian malam Kamis berikutnya, wanita itu masuk kamar mandi untuk berwudu. Dia terpleset. Sesudah bangun dia berwudu, dan setelah selesai sholat Isya, perutnya terasa mules seperti akan melahirkan. Tidak lama kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik tanpa bantuan bidan dan dukun. Bayi itu baunya sangat harum dan beratnya 3,5 kg. Kemudian dipanggillah dukun beranak untuk membersihkan, tetapi tidak banyak kotoran yang melekat pada bayi itu. Setelah mendengar kelahiran bayi itu, banyak sekali keluarga dan handai taulan yang datang membawa perlengkapan bayi. Kalau dibeli harganya sekitar 1 juta rupiah. Tamu yang berdatangan itu semuanya secara bergiliran menggendong bayi yang baru lahir dan sangat cantik itu. Wanita itu walaupun baru melahirkan tidak merasa sakit, sepertinya tidak pernah melahirkan, dan bayi itu tidak pernah makan dan minum, tidak pernah menetes, juga tidak pernah buang air. Tetapi dia tetap sehat dan selalu tersenyum. Sesudah 6 hari diadakan keselamatan untuk memberi nama. Malamnya kira-kira jam 4.00 pagi, Maulana Syekh datang lagi. Waktu itu bayi itu sedang tidur. Beliau menepuk dada bayi itu 3 kali. Kemudian beliau menyuruh wanita itu memanggil suaminya untuk menggendong bayi itu 5 menit supaya dia mengenal bapaknya. Sedangkan wanita itu disuruh menggendong bayi itu 10 menit. Sesudah itu bayi itu dikembalikan ke tempat tidurnya. Selanjutnya Maulana Syekh berpesan kepada wanita itu seraya berkata, "Besok pagi Ananda tenang-tenang saja, karena besok pagi setelah diberi nama, bayi ini akan saya ambil." Pada pagi hari esoknya, setelah bayi itu diberi nama dan para tamu undangan sudah pulang, datanglah dukun beranak itu untuk memandikan bayi itu. Tahu-tahu bayi itu sudah meninggal. Kemudian setelah bayi itu dikuburkan, ternyata semua hadiah peralatan bayi yang belum dipakai juga ikut hilang. Selanjutnya setelah 9 hari, bayi itu meninggal. Datanglah orang mengucapkan salam 2 kali, lalu dibukakan pintu. Ternyata seorang gadis kira-kira berumur 13 tahun. Sesudah gadis itu menjabat tangan wanita itu dengan mencium tangan dan kaki, gadis itu berkata, "Ananda mohon maaf, salam pada bapak, pada kakak dan semua orang yang hadir waktu Ananda meninggal. Mudah-mudahan ibunda selalu sehat." Setelah mengucapkan kata-kata itu, memancarlah cahaya dari tubuh gadis itu, lalu dia menghilang. Demikianlah cerita yang disampaikan wanita itu. Wanita itu bernama Fitriyah dan suaminya bernama Jamiri Ahmad. Mereka adalah murid Maulana Syekh. Peristiwa yang luar biasa itu terjadi sesudah 2 tahun lebih Maulana Syekh wafat.